Waduh, Cosmos udah ada Zirito sama SAF, Nexus kapan nih? Halo guys, kembali ke channel Decara dengan mainan Ultraman terbaru ke depannya. Ya pada di request minta dibahas mulu, terutama SAF Guild Art ya. Dan kenapa nih videonya bisa agak terlambat karena SAF Cosmos juga sih. Soalnya sebelum kemarin SAF Cosmos di reveal pun udah keburu bocor duluan. Jadi mending nunggu biar nanti videonya sekalian aja ya guys. Malahan Bandai sendiri sempat announce banyak loh. Kayak Chodo Alpha, Sofubi, Ultra Action Figure, Super Base DX. Ternyata yang rumor Super Base DX dulu beneran dong. Bahkan di luar lini Bandai kemarin ada Ziritos juga ya. Wah, mana sama-sama Cosmos lagi. Jadi ini dia mainan Ultraman terbaru ke depannya. Langsung aja check it out. Yang pertama, SAF Guild Art. SAF yang bener-bener bikin surprise banget karena dia di-announce-nya barengan sama penayangan movie art ya guys. Meskipun figurnya P Bandai, at least gak sampai yang dibikin eksklusif Tamashii Nation lah. Kayaknya yang dibikin eksklusif itu bisa jadi nanti Rution atau enggak Dinas deh. Yang mana ngomongin SAF Guild Art ini terlepas base-nya cuma ngambil dari art yang biasa, tetap keren aja sih. Dari segi proporsi badannya, warna, sculpt coraknya. Untuk range artikulasi pun harusnya masih sama kayak art yang biasa juga ya. Terus untuk option part FF partnya tumben nih Bandito gak pelit. Karena harus gue bilang ini banyak bener loh. Kayak dapat tangan mencengkram biar kelihatan lebih jahat. Karena nih part tangannya di art yang biasa emang gak ada ya guys. Next ya dapat art finalize. Wah, buat lu pada yang pengen Kosen ngincer Kosen mau gak mau harus punya sih. Pastinya bakalan dapat Guild Art finalize juga. Yang secara sculpt harusnya sama aja deh. Ini cuma beda di posisi tangan doang kok. Dan terakhir sampai dapat efek Ado Kosen yang versi deket dong. Jadi kalau kita yang mau bikin posenya mirip kayak movie nanti ya bisa banget. Bahkan buat teman-teman yang nanya apakah SAF Guild Art ini bisa dipasang ke armor lain atau enggak, kemarin terjawab ya guys. Rupanya kalau mau dipasang Galaxy Armor pun bisa loh. Cuma kalau mau dipajang bareng emang harus beli dua sih. Misalnya mau bikin what if kayak dipasang Solis Armor, Luna Armor mah silakan aja. Kemudian untuk harga, berhubung ini P Bandai pastinya lumayan ya. Kemarin pas gua cek PO-nya sekitar 1,3 jutaan dan akan dirilis di bulan Agustus. Sampai Indo kira-kira bulan depannya lah. Jadi lupa deh yang pengen art gak sendirian terus sekalian lengkapin Da Ultra nih, Guild Art wajib ya guys. Gue kayaknya bakalan ikut live PO atau enggak nunggu ready aja deh. Yang dua, SAF Ultraman Cosmos Luna Mode. Asli nih Cosmos sejak leak-nya udah beredar tunggu mulu loh. Nunggu hari Sabtu hari Minggu kok belum ada. Ternyata baru di reveal pagi kemarin ya. Dan buat teman-teman yang ngoleksi SAF terutama fans Cosmos wajib punya dong. Yang mana tuh SAF-nya secara proporsi badan entah kenapa pas lihat kayak masih perlu pembiasaan aja sih. Mungkin pengaruh baru lihat Ziritos Cosmos kali. Tapi setelah udah terbiasa ternyata bagus ya guys. Proporsi badannya mah emang harus begini. Terus kalau kepalanya mantap, akurat, corak sama warnanya no complain. Cuma yang bikin agak ngeri-ngeri sedap itu bagian pahanya ya. Wah tuh kayaknya bakalan gampang kegores deh. Kemudian untuk option part FF partnya ada beberapa tangan yang macem-macem. Bisa tangan chop, relax hand, terus pose bangau. Harusnya dapat tangan ngepal juga lah. Dan untuk FF partnya sendiri ada full moon red ya. Yang mana secara sculpt sinarnya bagus, gradasi warnanya lumayan. Kemungkinan kalau mau dipasang nggak perlu ditahan pakai stand kayak Ultra E dulu sih. Overall, ini FF partnya cuma dapat full moon red doang. Jadi lupa deh yang pengen Moonlight Barrier atau Moonlight Smash yang sabar dah. Daripada cuma dikasih tangan tok gitu aja. Bisa jadi tuh emang sengaja dipisah buat SAF Justice atau enggak foam Cosmos yang lain ya guys. Cuma PO figurnya untuk sekarang belum ada. Tapi berhubung SAF Cosmos ini sekitar 8.800 yen, kemungkinan nanti masuk Indo bisa 700-800 kali. Dan akan dirilis di bulan September. Beda sebulan dari yang Guild Art tadi, tapi kalau yang pengirimannya by sea itu sampai Indo bisa bulan November ya. Apalagi dari clue sama foto yang dikasih next bisa jadi Saga deh. Soalnya kalau beneran Saga tuh bakalan jadi SAF God of Ultra yang pertama loh. Ya, kita lihat lah. Walaupun gue pribadi pengennya yang lain aja sih. Mungkin bisa Ultraman King duluan kek. Dan buat yang mungkin komplain kenapa Cosmos gak dibikin Shinko Choseiho, jujur mending bagusan dibikin regular biasa kayak gini aja ya guys. Karena entah kenapa Shinko Choseiho Ultraman terutama yang 3 Dyna 4 tuh ada masalah di chat mulu. Untungnya kemarin digaya sama FL3 sih udah improve ya. Makanya nih Cosmos mau dibikin kayak biasa pun gak terlalu jadi masalah. Selama tuh Ultraman udah dibikin SAF-nya happy aja lah. Yang tiga, Chodo Alpha Ultraman dan Kaiju. Udah di-announce dari kemarin juga, yang mana untuk line up karakter Chodo Alpha 12 kali ini, selain fokus ke grup Kyodai, ada Ultraman yang emang lagi anniversary ya guys. Kayak Ultraman 80, Ultraman Jonias. Jujur buat mainan Candy Toy ini Chodo emang udah bagus sih. Terutama yang Jonias sama 80 ya. Walaupun dari segi cat warnanya ya jangan harap banyak.
Karena Chodo itu kalau mau bagus emang harus repaint sendiri. Ada harga, ada barang guys. Option part, efek part yang dikasih pun tanpa tambahan udah oke banget ya. Ini rata-rata dapat kosen semua dong. Kayak Flame Sphere Shuto, Aqua Storium, Grigio Shoot, Planium Kosen, Sushium Kosen. Sedangkan tambahannya tuh masih ada yang lain ya. Kayak Rope Slugger Rosoblo, Grigio Cheer-Charge sebelum ngeluarin kosen. Ada Planium Kosen versi biasa, dan Buckle Beam. Pokoknya urusan option part, efek part mah kalau udah Chodo gak perlu diraguin dah. Kemudian untuk pre-ordernya kemarin sekitar 840 ribuan dan akan dirilis di quarter 3. Next, setelah yang Ultraman ini giliran Kaiju ya guys. Ya secara pemilihan Kaiju Seijinnya ini bener-bener fokus ke Jack loh. Ada Gudon, Black King, Knuckles Seijin. Habis itu Golza sendirian dong. Ya kemungkinan nanti di next release bakalan ada Twin Tail atau enggak Melba deh. Dan untuk sculpt Chodonya no complain, bagus banget. Karena perlu diingat ini Candy Toys ya guys. Terus untuk harga PO-nya sekitar 695.000 dan akan dirilis di quarter 3 juga. Pokoknya buat lo pada yang ngincer Chodo Kaiju mending ikut PO dah. Soalnya kalau lebih milih nunggu ready itu biasanya udah kena harga gorengan ya. Satu Kaiju aja tuh kalau nggak salah bisa 300-400 loh. Jadi buat lebih worth it-nya gak ada salahnya sih ikut PO. Yang keempat, Sofubi. Jujur buat Sofubi ini agak absurd aja ya guys. Karena jurus Dynamite Ball 80 ternyata mau dibikin Sofubi dong. Mana tuh Sofubinya eksklusif lagi. Coba bisa dapat dari event olahraga doang. Lupa gue tuh olahraganya apa gitu. Ya secara Sofubinya ini bisa lupa dilihat lah. Kemudian untuk harganya sekitar 1.320 yen. Dan kalau misalnya masuk Indo pun kemungkinan bisa 300-an kali. Karena di Sofubi jatuhnya limited juga ya. Sofubi gaya V1 aja dulu setahu gue gak sampai masuk Indo loh. Apalagi yang ini. Bener-bener cocok buat yang ngefans doang sih. Yang kelima, Ultra Action Figure. Sumpah dari kemarin Ultra Action Figure tuh emang lagi di-push banget ya. Nambah terus dong. Kayak Ultra Action Figure Ultraman 80. Yang kalau gua lihat ini lumayan loh. Sampai ada dapat Sushium Kosen juga tuh. Dan buat yang koleksi Showa sekaligus lengkapi yang Ultra Kyode ini wajib ya guys. Ketika Chodo Alpha sama Ultra Action Figure udah bikin 80, sayangnya yang SAF kok belum ada kabar. Padahal kalau mau dibikin SAF-nya mah bisa-bisa aja ya. Nextnya ada Trigger Decker New Generation Star. Yang mana ini sebenarnya dulu udah pernah dirilis sih. Tapi rilisan yang dulu mah saat itu cuma dapat figur tok doang. Mana ada option part, efek part. Justru kalau soal begituan bagusan yang rilisan China loh. Dan perbedaan yang paling jelas buat rilisan New Generation Star ini udah pasti di senjatanya ya guys. Pasti bakalan dapat Circle Arm sama Dual Sword lah. Kemudian untuk harga, meskipun belum ada yang buka pre-order, kemungkinan nanti pas masuk Indo bisa 300-an deh. Dan akan dirilis di Jepang pada bulan Maret. Lupa deh yang bener-bener ngoleksi UAF monggo dah. Yang keenam, Super Best DX Z-Riser. Setelah ditunggu-tunggu finally ya. Karena ini rumornya udah beredar sebelum terima Omega loh. Dan ngomongin Super Best DX sendiri harusnya buat teman-teman yang beli DX Kamen Rider udah pada tahu lah. Soalnya ini emang lebih ke arah reissue doang. Yang mana sekarang Bandai ngerilis Z-Riser. Dan kalau mau dibandingin sama yang rilisan pertama kayaknya sama aja deh. Paling ini beda di Ultra Medal aja. Karena dilihat dari box sama foto yang dikasih harusnya langsung dapat medal buat berubah jadi semua form Z ya guys. Untuk sekarang nih infonya masih agak minim sih. Mungkin harus tunggu beberapa hari lagi kali. Penasaran sama harganya juga weh. Yang 7, ZD Toys Ultraman Cosmos Luna Mode. Justru sebelum ada SAF mah ZD Toys udah nyuri start duluan. Yang mana sejak bulan lalu ZD Toys udah announce ya. Dan jujur ini Cosmos ZD Toys-nya agak ketebak loh. Soalnya kita kira bakalan Ultraman yang lain dulu. Mungkin bisa Ginga, Nexus, Belial. Kan kemarin sempat ada bocoran diliatin model figurnya tuh. Kok malah tiba-tiba jadi Cosmos? Terus ngomongin secara keseluruhan figur Cosmos ini bisa teman-teman nilai sendiri ya guys. Apalagi menurut gua tuh proporsi badannya kayak lebih agak bulky aja sih. Tapi buat sculpt corak kepala sama warnanya udah lumayan bagus lah. Malahan alasan orang lebih milih ZD Toys selain harga itu karena option part, efek part yang dikasih ya. Kayak dapat part pengganti tangan, Cosmopla, alat buat nyalain lampu, stand. Terus untuk efek partnya dikasih full moonlight sama moonlight barrier dong. Yang mana sculpt moonlight barriernya gua akui bagus loh. Cuma perlu diingat juga soal artikulasi mah kalau udah ZD Toys jangan ekspektasi tinggi dah. Dengan harga segitu mending jangan harap banyak sih. Ya meskipun sekarang belum ada yang buka pre-order, harusnya kita semua udah bisa prediksi ini harganya bakalan berapa ya. Biasanya sih ZD Toys itu kalau main pre-order atau ready mah bisa 300-an. Dan sampai Indo pun kemungkinan bisa 2-3 bulan lagi deh. Tapi buat teman-teman yang nanya bagusan ambil ZD Toys atau SAF, jawaban dari gue itu kembali ke budget masing-masing ya guys. Kalau dirasa SAF kemahalan budget pas-pasan ya udah ZD Toys aja. Dan ngomongin secara persaingan pun harus gue bilang menarik juga loh. Karena ini sebenarnya masalah siapa cepet siapa yang rilis duluan ya. Soalnya buat orang yang udah ngefans banget tuh biasanya mau yang cepet dulu. Urusan ntar figurnya bagus atau enggak mah belakangan. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk mainan Ultraman terbaru ke depannya.
banyak banget. Dan kemarin pun Bandai sempat ngetis Shinko Choseho 10 Anniversary sih. Kata mereka tuh bakal ada 5 SIF Shinko Choseho baru gitu. Habis kemarin Ryuki next siapa nih? Terus berhubung karakternya gak dibilang fokus ke Kamen Rider doang, itu bisa jadi Ultraman bakalan dapet juga ya. Harapan dari kita semua mah dijamin kalau udah Shinko Choseho pasti pengennya Agul V2 dong. Kalau sampai beneran Agul V2 berarti tahun ini udah bisa bikin squad All Origin Saga loh. Ya, hopefully Bandito bisa lah. Paling segitu aja. Kalau lu pada punya pendapat, koreksi atau yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya. Bye-bye.